Bab 15. Zahra mampir ke meja makan. Suasana menjadi canggung. Jain makan di dalam diam. Setelah selesai makan, Zahra membereskan meja dan mencuci piring. Setelah selesai, dia menyusul Jain ke ruang tamu. Dia melihat Jain yang telah rapi, nampak akan pergi. Melihat Zahra datang, Jain langsung memanggilnya. "Hai, kau cepat bersiap, kita akan berangkat sekarang," ucap Jain. "Kita? Mau kemana?" tanya Zahra kaget. Karena dari tadi, Jain tidak mengatakan apapun padanya. "Kau terlalu banyak bertanya, cepat bersiap atau kita tidak akan jadi berangkat ke rumah ayah dan ibumu," ucap Jain ketus. Zahra sangat senang, tanpa sadar dia memegang tangan Jain. "Terima kasih, Jain," ucapnya tersenyum lebar. "Cepatlah sebelum aku berubah pikiran." "Baik, tunggu 5 menit," ucap Zahra antusias. Dia sangat bahagia dan segera bertemu ibunya. Zahra berlari ke dalam mengambil dompet dan handphonenya. Lalu turun ke bawah menemui Jain. "Ayo," ucapnya penuh semangat. Melihat Zahra yang sedang Melihat Zahra yang senang dan bersemangat, Jain menarik bibirnya. Dia juga merasa senang melihat istrinya bahagia. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai. Untung jalanan tidak begitu macet, padahal ini weekend. Sebelum sampai ke sana, mereka singgah untuk makan siang di perjalanan. Zahra dan Jain tiba siang hari. "Assalamualaikum," ucap Zahra antusias. "Waalaikumsalam," ucap ayah dan ibu dari dalam rumah. Mereka lalu keluar menyambut anak dan menantunya. "Ibu, ayah, apa kabar?" tanya Zahra sambil menyium tangan ayah dan ibunya. Begitu juga dengan Jain, dia ikut bersalaman. "Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat, kami baik-baik saja, nak," jawab ibu. "Bu, Zahra kangen," ucap Zahra manja dan memeluk ibunya. "Kamu ini sudah punya suami pun masih manja, enggak malu sama suami kamu," ucap ayah. "Ya ya," ucap Zahra. Merajuk dan mengejutkan bibirnya. Jen yang melihatnya merasa lucu. Dia gemas dan bahagia melihat kehangatan keluarga Zahra. Walaupun mereka hidup sederhana, tapi mereka bahagia karena penuh cinta dalam keluarganya, pikir Jane. "Zahra, ambilkan minuman untuk suamimu. Dia pasti lelah. Perjalanan ke sini cukup jauh," ucap ibunya. "Oh iya, sampai lupa, bentar ya," ucap Zahra sambil berlalu ke belakang. Zahra membuat minuman untuk mereka berdua. Dia membawanya ke depan. Mereka semua tertawa melihat tingkah lucu Zahra. Dia seperti anak kecil di depan kedua orang tuanya. "Kalian sudah makan, nak?" tanya ibu pada Jane. "Sudah, Bu, kami tadi singgah buat makan siang di jalan," jawab Jane. "Apa kalian akan menginap?" tanya ayah. "Tidak ya, besok Jane harus kerja. Kami kesini hanya ingin menjenguk ayah dan ibu. Zahra kangen," katanya. "Dan lagi banyak pekerjaan Jane yang belum terselesaikan. Lain waktu kami pasti akan menginap," ucap Jane panjang lebar. Zahra kembali membawa 4 cangkir teh. Mereka minum teh dan berbincang-bincang. Tak lama, ayah keluar dan mengajak Jane berkeliling, melihat kebun dan kolam ikan milik ayah. Menjelang sore, mereka pamit. Ayah dan ibu melepaskan kepergian mereka. Zahra merasa senang, walau cuma sebentar. Dia melepaskan rindu pada ayah dan ibunya. Mereka pulang pada sore hari dan sampai di rumah malam hari. Zahra masuk dan langsung menuju kamarnya. Begitu juga dengan Jane. Dia merasa sangat lelah karena perjalanan panjang mereka hari ini. Setelah mandi, Zahra langsung membaringkan tubuhnya di sofa dan tertidur. Jane keluar kamar mandi. Dia melirik ke arah Zahra. Cepat sekali dia tertidur. Kalau diperhatikan, dia cantik juga batinnya. Dia tersadar. Apa-apaan aku ini? Kenapa jadi mikirin dia? Batinnya Jane menggunakan piyama tidurnya dan membaringkan tubuhnya di kasur. Tak lama dia pun ikut tertidur. Pagi hari, Zahra terbangun seperti biasanya. Dia mandi lalu bersiap untuk berada di kantor. Hari ini dia tidak sholat. Lalu dia membangunkan Jane. "Jane, bangun," dan segera ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, dia keluar dengan rambut basah dan piyama mandinya. Jane melihat Zahra yang sedang merapikan tempat tidur. Kau tak perlu melakukan itu. Nanti Mbok Inem yang akan merapikannya," ucap Jane. "Tidak apa-apa, aku bisa. Dan lagi ini ada tugasku karena aku istrimu," ucap Zahra. "Terserah padamu, dasar keras kepala," ucap Jane mengetus. "Zahra," panggil Jane. "Apa kau yang menyiapkan ini?" ucap Jane dan menunjukkan baju yang dipilih Zahra. "Iya, apa tidak cocok?" ucapnya. Tanpa menjawab, Jane berjalan ke ruang ganti. Jane berjalan keluar sambil mancing ke mejanya. "Sini, aku bantu," ucap Zahra. Zahra mancing ke meja dan memakaikan dasi di Jane. Tanpa mereka sadari, posisi mereka sangat dekat. Jane dapat melihat wajah Zahra secara jelas. Dia kembali tertegun. "Sudah selesai," ucap Zahra. Jane tersadar dari ramunnya. "Sini, berikan tanganmu," ucap Zahra.
Jane memberikan tangan kirinya. Bukan itu, yang kanan, ucap Zahra lagi. Jane memberikan tangannya. Zahra mencium tangan Jane seperti mencium tangan orang tuanya. Hati Jane sangat mendapat perhatian Zahra. Dia tersenyum tipis. Entah mengapa hatinya senang Zahra berbuat seperti itu padanya. Kemudian mereka turun, sarapan dan berangkat ke kantor. Hari ini Jane mengantarkan Zahra ke kantornya. Zahra merasa senang sampai di depan kantornya. Zahra turun dan pamit pada Jane, tak lupa dia mencium tangan suaminya. Jane kembali merasa hangat. Pagi ini Jane terlihat sangat bersemangat. Dia selalu tersenyum, hatinya bahagia. Entahlah, mungkin karena kejadian tadi pagi, moodnya menjadi lebih baik. Sekretarisnya yang masuk dan membacakan jadwal hari ini tidak terlalu padat. Ada janji makan siang dengan klien dan rapat bulanan jam 4 sore nanti dengan para karyawan. Di lain tempat, Zahra tengah sibuk dengan rutinitasnya. Tia datang dan menyapanya. Yang pengantin baru. Semangat betul kerjanya. Apaan sih? Kamu ada aja. Biasa aja kali, ucap Zahra. Bagaimana si Mister Arogan? Apakah sudah lebih baik atau jangan kalian sudah? Tidak menggantung, ucapnya sambil berteriak turunnya alisnya. Dasar kamu pikirannya ngeres, ucap Zahra kesal dan mencubit tangan Tia. Tia mengaduh pura-pura kesakitan. Zahra menghentikan pekerjaannya dan melihat Tia. Kau kan tahu gimana aku bisa menikah dengannya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Dia masih tetap saja galak seperti biasanya, ucap Zahra. Tetap bersemangat. Tetap semangat. Kau pasti bisa menaklukkan, ucap Tia penuh semangat. Makasih ya Tia. Kau sahabat terbaikku. Selalu tahu cara membuatku semangat, kata Zahra pada Tia. Aku balik dulu ya. Bye, ucap Tia meninggalkan ruangan Zahra. Sore ini, Jane memimpin rapat di kantornya. Mereka selalu mengevaluasi kinerja karyawan, pendapat perusahaan, dan laporan keuangan setiap bulannya. Tiba-tiba, Bella masuk ke dalam kantor dan mencari Jane sambil marah-marah. Bella berteriak memanggil Jane hingga masuk ke ruang rapat. Di saat rapat sedang berlangsung, Jane, aku minta penjelasan kamu. Kenapa kau memilih perempuan? Belum selesai Bella berbicara, Jane paksa Bella keluar ruang rapat dan masuk ke dalam ruangannya. Jane membentak Bella. Apa yang kau lakukan? Kau membuat aku malu. Malu? Kau yang buat aku malu. Apa yang orang lain pikirkan tentang aku, Jane? Mereka akan mengatakan aku pelakor, ucap Bella tak kalah emosi. Kau bilang kau mencintaiku, kau kekasihku, tapi kenapa kau menikah dengannya? Maafkan aku, Bella, aku sampai hati mengatakannya padamu, ucap Jane datar. Sekarang jelaskan padaku, kenapa kau tak memberitahu aku? Tanya Zahra penuh emosi. Aku nggak mau menyakitin Bella, ucap Jane. Jane memegang pundak Bella. Apa kau pikir ini menyakitiku? Ini lebih sakit, Jane. Jelaskan semuanya, Jane. Kenapa kau menikah dengannya? Kenapa tidak denganku? Apa kurangnya aku, Jane? Bella berteriak, dia menangis. Jawab, bentaknya lagi. Tidak ada, ucap Jane datar. Kalau tidak ada, mengapa bukan aku saja yang jadi istrimu? Ucap Bella lagi. Sudahlah Bella, lupakan saja, ucap Jane pelan. Mudah sekali bilang seperti itu. Aku akan melepaskanmu, tapi berikan alasan yang tepat. Mengapa kau memilih dia? Ucap Jane. Cepat, katakan alasannya atau aku akan membuat kekacauan di sini, ancam Bella. Kau dapat menanyakan alasannya pada istriku, ucap Jane pelan. Bella bergegas keluar dari kantor Jane. Dia langsung menuju ke rumah Jane dan akan menanyakan langsung kepada Zahra. Dia sangat penasaran mengapa Jane bisa lebih memilih Zahra, seorang gadis kampung dan miskin. Dia merasa Zahra tidak selevel dengannya. Jane yang melihat Bella keluar ikut berlari mengajarnya dan memanggil namanya, tapi Bella mengacuhkannya. Jane pun mengambil mobilnya di parkiran dan melajukan mobilnya kencang mengejar Bella. Dia tahu Bella akan ke rumahnya dan menanyakan langsung pada Zahra. Jane tidak membayangkan apa yang dilakukan Bella karena dia tahu betul kalau marah Bella susah untuk dikendalikan. Bel rumah berbunyi. Zahra yang mendengarnya kemudian buka pintu. Bella yang tersabaran pun langsung menyelonong masuk ke dalam. Pia berdiri di depan Zahra. Wajahnya penuh amarah. Dia menarik Zahra masuk. Hai kau, perempuan kampung. Katakan, apa alasan Jane mau menikah denganmu? Dia itu pacarku. Dan kau, melihat Zahra dari atas sambil bawah. Kau tak selevel denganku, amuk Bella meluap-luap. Tapi, jawab Zahra. Tapi apa? Potong Bella. Tapi, walau aku cuma orang kampung, dia lebih memilih aku menjadi istrinya, bukan kau, ucap Zahra. Bella merasa terpojok. Dia tidak terima dengan apa yang Bella katakan. Aku tahu kau pasti telah memakai pelet untuk mendapatkannya, kan? Hei, walau aku orang kampung, tapi aku tahu mana yang benar dan salah. Pantas Jane tak memilihmu, kau sangat kasar dan kau hanya pandai berdandan. Lihatlah makeupmu, tebalnya 5 inci, ucap Zahra meninggalkan Bella. Bella tak terima akan perkataan Zahra. Bella menampar Zahra.
Jara memegang wajahnya yang tak berbela, lalu ia pun membalas. Jara menampar Bella, kemudian berjalan naik ke atas menuju kamarnya. Baru beberapa langkah, Bella yang tak terima ditampar Jara, mengambil satu hak tinggi dan akan memukul Jara dari belakang. Pada saat yang sama, Jane masuk ke dalam rumah. "Bella, hentikan," ucapnya. Tapi Jane, tadi dia menamparku. Lihat ini. Bella menunjukkan wajah yang merah. Jane melihat Jara minta penjelasan. Dia yang menuduh menamparku, ucap Jara. Jara melihat Jane, matanya memohon agar Jane mempercayainya. Mama Jane keluar dari kamarnya karena mendengar suara ribut-ribut. "Ada apa ini?" tanyanya. "Auntie, lihat ini, dia menamparku," ucap Bella manja dan berpura-pura kesakitan. Mama Jane marah. "Lihatlah kelakuan istrimu, Jane, dia sudah keterlaluan." "Tapi Ma," belum selesai Jane berbicara, mamanya langsung memotong. "Jangan membelanya, jika terlalu memanjakan istrimu, suatu saat dia akan menginjak kepalamu, juga kepala Mama." Jane menarik paksa Jara masuk ke dalam kamar. Bella masih merengek kepada Mama Jane. Anti, bilang akan memisahkan mereka." "Kapan nanti? Sabar sayang. Selama ada anti pernikahan mereka tidak akan panjang. Anti akan tetap berusaha memisahkan mereka," ucap Mama Jane. "Anti janji." "Ya sayang, Anti janji. Terima kasih Anti." Bella memeluk Mama Jane dan tersenyum melicik. Sampai di kamar, Jane meninggalkan Jara. Dia masih kesal. Dia langsung ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Sementara Jara mengambil lap dan air hangat untuk mengopres lukanya. Dia menekan lukanya pelan-pelan. Sakit sekali. Kuat juga tamparan perempuan itu. Aduh, sakit batinnya. Setelah selesai mandi, Jane mengganti pakaian dengan pakaian santai. Dia melihat Jara yang sedang mengompres wajahnya. "Sini, biar aku bantu," ucapnya mengambil kain yang dipegang Jara. "Maaf untuk semua ini," ucap Jane. "Enggak apa-apa," ucap Jara. Jane mulai mengompres luka Jara, menekan-nekan pelan lukanya. "Hebat sekali istriku ini, bahkan tidak menangis. Benar-benar Wonder Woman," batinnya. Jara bengong melihat Jane untuk merawat lukanya. "Kalau seperti ini, dia terlihat sangat tampan," batinnya. Jane yang merasa diperhatikan Jara tiba-tiba menekan lukanya. "Nih, kompres sendiri dan hilangkan fantasi yang ada di pikiranmu itu," ucap Jane meninggalkan Jara. Jane merasa deg-degan saat duduk dekat Jara. Dia takut Jara mendengar suara detak jantungnya. Jara melanjutkan mengompres wajahnya. "Aduh, sakit sekali. Bagaimana cari aku kantor besok?" batinnya. Keesokan paginya, Jara bangun dan melakukan aktivitas seperti biasa. Dia melihat wajah di cermin masih lembam dan enggak kebiruan. Jane yang sudah selesai berpakaian mendatanginya. "Coba sini aku lihat," ucapnya. Jara menoleh ke arah Jane. "Sini aku bantu." Jara menarik dasi dan memakaikannya. Dia juga merapikan baju Jane, sama seperti hari kemarin. Jane sangat senang atas perhatian Jara ini. Sebaiknya cuti saja hari ini," ucap Jane. "Enggak mungkin, kerjaanku sangat banyak. Aku akan tetap bekerja. Tenang saja, akan aku tutup dengan foundation," ucap Jara. "Tidak bisa. Apa kau ingin orang mengira aku yang melakukan KDRT padamu?" bantah Jane. "Aku akan menelepon bosmu, Mr. Raymond." Jane mengambil handphonenya dan mulai menelepon. Di seberang terdengar suara orang mengangkat teleponnya. "Selamat pagi, Mr. Raymond." "Siapa Jane?" "Selamat pagi, Tuan Jane. Ada apa gerangan pagi-pagi sudah menelepon saya?" tanyanya sedikit kaget. "Saya ingin mempromosikan karyawan Anda, Reva Ajahra. Dia tidak dapat masuk hari ini. Dia sakit," ucap Jane lagi. "Baiklah, Mr. Jane. Tapi kalau boleh, saya tahu ada hubungan apa Tuan dengannya?" "Mengapa Tuan mempromosikannya?" tanya Mr. Raymond kepo. Dia istri saya," sahut Jane cepat. "Oh, maaf Tuan Jane, saya tidak tahu." "Tidak masalah. Terima kasih Mr. Raymond." "Sama-sama Tuan Jane." Jane memutuskan teleponnya. "Sudah beres kan? Hari ini kau istirahat saja di rumah," ucap Jane. Jara memanyunkan wajahnya. Dia kesal, padahal dia tidak apa-apa. Jane terlalu berlebihan. Tetapi dia enggak berani memata Jane. "Ayo sarapan. Sampai kapan kau akan tetap manyun seperti itu? Macam kerbau dicocok hidungnya," ucap Jane membuat Jahra semakin kesal. Dengan menggerutu, Jahra mengikuti Jane dari belakang. Mereka menuruni tangga. Tiba-tiba Jane berhenti dan Jahra tidak memperhatikan jalannya pun menabrak dari belakang. "Aduh, sakit," ucap Jahra mengelus kepalanya yang tertabrak punggung Jane. "Kau ini ceroboh sekali," ucap Jane. "Kau yang tiba-tiba berhenti. Mana aku tahu kalau kau akan berhenti," bantah Jahra. "Dasar kau ya. Mana yang sakit? Selalu saja merepotkan," ucap Jane sambil mengelus kepala Jahra dengan tangannya. "Sudah, ayo." Jane menarik tangan Jahra turun ke bawah.
Jane berangkat ke kantor setelah menghabiskan sarapannya. Zahra mengantarkan sampai pintu depan. Dia juga mencium tangan Jane sebelum Jane berangkat. Kembali perasaan hati itu muncul. Jane tersenyum senang. Zahra masuk ke dalam rumah. Setelah mobil Jane tak tampak lagi. Di dalam kamar Zahra merasa bosan. Dia turun ke bawah berkeliling ke rumah. Rumah Jane sangat luas. Dia berjalan ke ruangan keluarga. Di sana dilihatnya banyak sekali foto keluarga Jane. Ada foto Jane ketika dia masih kecil. Ada foto wisuda Jane dan juga foto keluarga Jane. Karena terlalu asik, Zahra tidak melihat bahwa mama mertuanya sudah berdiri di dekatnya dan memperhatikan tingkah sejaknya tadi. Apa yang kau lakukan di situ? Ucap Mama Jane. Zahra kaget dan menoleh. Tangannya tersengaja menabrak sebuah guci di samping foto yang dia lihat. Suara guci pecah terdengar sangat kuat. Mama Jane emosi melihat guci kesayangan pecah. Wajahnya sampai merah, padam karena marah. Kau tunjuknya pada Zahra. Maaf ma, Zahra tak sengaja. Zahra akan Zahra akan ganti guci mama, ucap Zahra takut. Ganti? Apa kau sanggup menggantinya? Ganti? Apa kau sanggup menggantinya? Guci itu sangat mahal, bentaknya. Kau tahu Gucci itu aku beli di Paris, harganya 50 juta. Apa kau punya uang sebanyak itu? Ucapnya masih berapi-api. Zahra pucat, maaf mah, ucapnya memelas. Orang kampung macam kau, mana bisa menggantinya? Kemudian dia memanggil Mbok Inem. Inem, Inem, panggilnya. Inem berlari cepat menemui nyonyanya, takut mendapat amukan juga. Cepat bereskan semua ini, ucapnya dan berlalu pergi. Hampir berjalan, dia menggerutu. Orang miskin seperti dia, mana sanggup mengganggu Gucci itu. Mimpi apa aku punya menantu seperti itu? Zahra kembali ke kamarnya. Dia bingung dan berjalan mondar-mandir memikirkan cara membayar Gucci tersebut. Matilah aku. Dulu aku berhutang dengan anaknya 20 juta. Aku dipaksa menikah dengannya. Ini, aku berhutang 50 juta pada ibunya. Apalagi yang akan mereka lakukan? Batinnya cemas.